Bisikan di antara kabut Lawu. Kabut turun perlahan di lereng Gunung Lawu. Pohon pinus berdiri seperti penjaga tua yang mengamati setiap langkah manusia yang berani datang setelah senja. Di sanalah Arya Nugraha, seorang peneliti muda dari Surakarta, menapaki jalan berbatu menuju perpustakaan kuno Candi Rejo. Ia membawa surat izin penelitian dari universitas, tapi lebih dari itu, ia membawa rasa haus akan kebenaran sejarah yang tak pernah terungkap di buku-buku modern. Perpustakaan itu tidak besar. Bangunannya terbuat dari kayu jati. Atapnya menjulang tinggi dengan ukiran naga berdebu. Lampu minyak di depan pintu bergetar tertiup angin. Seorang lelaki tua membuka pintu. Sorot matanya tajam namun ramah. Dialah Ki Jatmiko, penjaga tempat itu. Orang yang konon telah tinggal di sana lebih dari setengah abad. Kau datang mencari naskah yang bahkan waktu sendiri enggan menyentuhnya. Nak Arya. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah Majapahit runtuh. Jawab Arya tenang. Ki Jatmiko tersenyum samar. Ia berjalan pelan. Tongkat kayu menumbuk lantai papan dengan irama yang menyerupai doa. Di ujung ruangan, di balik tirai anyaman pandan, tersimpan sebuah kotak kayu hitam. Dari kotak itu, aroma kemenyan samar tercium, seolah udara pun berhati-hati saat melewatinya. Ini dia, naskah Sabdo Palon, bisik Ki Jatmiko. Bukan sekadar catatan sejarah. Ini perjanjian yang belum selesai. Arya membuka kotak dengan hati-hati. Di dalamnya, selembar naskah dari kulit lontar terbaring. Aksara Jawa kuno menari di atas permukaannya, bukan seperti tulisan, tapi seperti barisan doa. Di pojok kanan bawah, ada simbol matahari dengan garis patah di tengahnya. Simbol yang tak pernah ia temukan dalam katalog Majapahit manapun. Saat Arya menyentuhnya, hawa dingin menjalar di seluruh tubuh. Lilin di meja tiba-tiba bergetar. Nyalanya memanjang seperti tertarik sesuatu. Dari jendela terbuka, kabut masuk pelan, menggulung di sekitar buku-buku tua. Dan di tengah kabut itu, terdengar suara, rendah, serak, tapi menggetarkan dada. Arya, kau membaca naskah yang tak seharusnya dibaca oleh manusia yang lupa janjinya. Arya tertegun. Ia menatap Ki Jatmiko, namun lelaki tua itu menunduk. Matanya terpejam, seperti sudah tahu suara itu akan datang. Siapa kau? Tanya Arya, berusaha menahan gemetar. Aku yang pernah menjadi bayangan Majapahit. Aku yang bersumpah akan kembali saat bumi Nusantara kehilangan arah. Aku, Sabdo Palon. Kabut semakin tebal. Buku-buku bergetar di rak. Beberapa jatuh satu persatu. Dari naskah itu, huruf-huruf mulai menyala, membentuk lingkaran cahaya di udara. Arya terpaku. Napasnya terhenti di tenggorokan. Ia tahu malam itu bukan sekadar malam penelitian. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ki Jatmiko akhirnya membuka mata. Kau sudah membangunkannya. Nak Arya. Dunia lama akan berbicara lagi. Di luar, angin gunung melolong seperti suara masa lalu yang ingin didengar. Naskah itu berdenyut di tangan Arya, dan di sela-sela suaranya yang makin berat, terdengar satu kalimat yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Takdir Nusantara tertulis dalam tinta yang belum kering, dan kaulah pena yang akan menuntaskannya. Naskah yang tak terbakar. Pagi menyingsing di kaki Gunung Lawu, tapi kabut belum sepenuhnya pergi. Di penginapan sederhana dekat pasar Candi Rejo, Arya Nugraha duduk termenung di depan meja kayu, menatap naskah kulit lontar yang kini terbungkus kain putih. Ia belum tidur sejak malam suara itu terdengar. Dalam pikirannya, kalimat, kaulah pena yang akan menuntaskannya, berputar seperti gema yang menolak lenyap. Ia mencoba bersikap rasional, menepis anggapan bahwa yang terjadi semalam adalah hal mistis. Mungkin hanya sugesti, batinnya. Tapi setiap kali ia membuka kain itu, hawa dingin kembali menyergap. Aksara di atas lontar tampak berdenyut halus, seolah hidup. Di tengah kegelisahan, telepon genggamnya bergetar. Nama Saraswati muncul di layar. Rekan peneliti dari universitas yang juga sahabat lamanya. Arya, kau di Lawu sudah? Aku sudah lihat izin penelitianmu. Ada temuan baru.
Kau tak akan percaya kalau kubilang, jawab Arya datar. Aku menemukan naskah yang seolah punya napas sendiri. Saraswati tertawa kecil di ujung sambungan. Kau terlalu lama sendirian di gunung, Arya. Bawa saja ke kampus. Kita analisis pakai laboratorium filologi. Kalau betul kuno, ini bisa jadi temuan besar. Arya mengangguk meski tahu Saraswati tak bisa melihatnya. Dalam hati ia lega. Suara yang rasional itu menenangkan. Ia memutuskan membawa naskah ke Surakarta. Berharap cahaya laboratorium bisa menghapus bayangan kabut yang masih menempel di ingatannya. 2 hari kemudian, di Laboratorium Sejarah dan Naskah Kuno Universitas Surakarta, Arya dan Saraswati menyiapkan peralatan analisis. Meja kaca di tengah ruangan dipenuhi lampu ultraviolet, mikroskop digital, dan alat ukur kelembapan. Di dinding, peta Majapahit tergantung, warnanya pudar dimakan usia. Saraswati membuka kain penutup naskah dengan hati-hati. Kau bilang dari kulit lontar? Tapi teksturnya aneh. Lebih halus dari kulit pohon lontar biasa. Arya mengangguk. Ki Jatmiko bilang naskah ini tidak boleh disinari matahari terlalu lama. Katanya bisa hidup. Hidup. Kau masih percaya ucapan penjaga perpustakaan mistik itu? Saraswati tersenyum miring. Namun senyum itu perlahan lenyap ketika mereka menyalakan lampu ultraviolet. Tulisan aksara Jawa di naskah itu tiba-tiba bersinar lembut. Bukan pantulan cahaya, melainkan sinar dari dalam. Ini bukan tinta biasa, gumam Saraswati. Pigmen fluoresen? Tapi, ini tak masuk akal. Zaman Majapahit belum mengenal bahan seperti ini. Arya teringat suara di kabut. Ia berusaha tetap tenang. Mungkin ada campuran logam langka. Kita uji saja. Ia mengambil sehelai kecil kertas pembanding, lalu menyalakan lilin di sisi meja untuk uji daya tahan bahan. Namun begitu nyala api mendekat ke tepi naskah, sesuatu terjadi. Lidah api tiba-tiba mengecil, lalu padam begitu saja, seperti ditelan udara. Arya mencoba lagi, menambahkan panas lebih besar dengan korek gas. Tetap sama. Api itu enggan menyentuh naskah. Apa-apaan ini? Bisik Saraswati. Dari permukaan naskah, muncul garis samar, seperti urat bercahaya. Huruf-huruf Jawa kuno itu berubah bentuk perlahan, menyusun ulang diri menjadi kalimat baru yang belum pernah ada. Arya terpaku, lalu membaca perlahan dengan suara nyaris bergetar. Segel api tak akan membakar pesan yang dititipkan oleh tanah, karena tanahlah yang menulis takdirnya. Ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Salah satu lampu ultraviolet meledak pelan, membuat Saraswati menjerit kecil. Lalu, dari naskah itu, muncul asap tipis yang berputar di atas meja, membentuk wajah samar, sosok bersorban putih dengan mata menyala seperti bara tua. Suara yang sama dengan di lau bergema lagi. Kali ini lebih jelas. Kau membawaku ke tempat yang tak mengenal doa. Arya Nugraha. Dunia ini menolak ingatan masa lalu. Saraswati terjatuh mundur. Napasnya memburu. Arya tak sempat menjawab. Naskah itu bergetar, dan di permukaannya muncul bayangan kota, benteng bata merah, sungai yang berkilau, dan di atasnya berkibar lambang matahari Majapahit yang pecah. Lihat, ini bukan halusinasi, seru Arya. Apa itu? Masa lalu? Tanya Saraswati gemetar. Suara itu kembali bergema. Masa lalu tak pernah pergi. Hanya manusia yang menutup matanya. Lalu sekejap semuanya berhenti. Naskah kembali diam. Asap lenyap. Dan keheningan menggantikan semuanya. Lampu-lampu kembali menyala redup. Arya menatap Saraswati yang masih pucat. Ia tahu kini bahwa naskah itu tak hanya catatan kuno. Ia adalah jembatan. Sesuatu di dalamnya masih hidup, menunggu waktu untuk berbicara lagi. Ki Jatmiko benar, pikirnya. Ini bukan tulisan biasa. Ini janji yang belum selesai ditebus. Malamnya, ketika Arya sendirian di kamar asrama peneliti, ia menatap jendela. Di luar, langit Surakarta tampak gelap, dan angin berhembus membawa suara samar, lirih tapi jelas. Kau sudah menyalakan kembali api yang padam. Kini,
Siapkah kau menanggung nyalanya? Arya menutup mata. Ia tahu, penelitian ini baru saja berubah menjadi perjalanan yang akan mengguncang keyakinan tentang sejarah, tentang waktu, bahkan tentang dirinya sendiri. Bayangan di cermin pustaka. Hujan turun lembut di atas atap perpustakaan tua Candi Rejo malam itu. Air menetes dari ujung genting, berjatuhan seperti nada-nada pelan yang menandai waktu. Di dalam ruangan, Ki Jatmiko duduk di kursi kayu, mengusap cermin tua yang tergantung di dinding barat. Cermin itu besar, berbingkai ukiran naga dan garuda yang saling melingkar. Permukaannya buram, seolah menolak memantulkan wajah siapapun. Ki Jatmiko bergumam pelan, membaca mantra dalam bahasa yang bahkan angin pun enggan mengulang. Di permukaan cermin, kabut tipis muncul, dan di baliknya tampak bayangan samar. Dua sosok berdiri di ruang laboratorium, Arya Nugraha dan Saraswati. Mereka tengah menatap naskah yang menyala. Sudah waktunya, desah Ki Jatmiko. Jembatan mulai terbuka lagi. Di Surakarta, 2 hari setelah kejadian di laboratorium, Arya kembali gelisah. Naskah Sabdo Palon kini disimpan di ruang khusus dengan pengawasan ketat. Tapi setiap malam, ia mendengar bisikan dari balik lemari kaca. Suara samar yang memanggil namanya dengan nada setengah sedih, setengah mengancam. Saraswati menolak percaya pada hal mistik, tapi rasa ingin tahunya membuat ia terus meneliti. Di antara catatan analisis, ia menemukan sesuatu yang janggal. Simbol matahari pecah pada naskah ternyata identik dengan lambang yang pernah muncul di relief sebuah pustaka batu di lereng Lawu, tepat di belakang perpustakaan tempat Ki Jatmiko bekerja. Kita harus kembali ke Lawu, kata Saraswati mantap. Kau yakin? Naskah itu tidak memberi pesan tanpa alasan. Kalau memang ada koneksi, mungkin kita bisa menemukan konteks sejarahnya. Arya menatap naskah yang kini tampak diam. Ia merasa seperti dipanggil pulang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan begitu malam tiba, mereka berdua berangkat kembali ke Gunung Lawu. Kabut menyambut mereka di jalan berliku menuju perpustakaan Candi Rejo. Lampu mobil menyinari pepohonan yang seperti membungkuk, seolah ikut berdoa. Ki Jatmiko sudah menunggu di teras, mengenakan jubah abu-abu, matanya menatap jauh ke arah langit. Aku tahu kalian akan kembali, katanya tenang. Naskah itu tak akan tenang sebelum kau melihat apa yang ingin ditunjukkannya. Ia membawa mereka ke ruang dalam, di mana rak-rak kayu tua berdiri berjajar. Bau kemenyan dan debu bercampur menjadi aroma yang menenangkan sekaligus mencekam. Di ujung ruangan, tergantung cermin besar berbingkai naga. Ini, benda antik, ujar Saraswati. Tapi pantulannya aneh, seperti air sungai. Bukan cermin biasa, kata Ki Jatmiko. Dulu, para empu Majapahit menyebutnya cermin pustaka. Ia tidak memantulkan rupa, melainkan kenangan. Arya mendekat. Di permukaan cermin, samar-samar terlihat bayangan dirinya sendiri. Namun ketika ia berkedip, pantulan itu berubah. Ia melihat dirinya mengenakan pakaian juru tulis kerajaan, memegang pena bambu, duduk di depan seorang lelaki berwajah agung dengan sorban putih. Arya tertegun. Aku pernah melihat tempat ini. Itu karena jiwamu pernah menulis naskah itu, jawab Ki Jatmiko pelan. Kau bukan hanya peneliti, Arya. Kau pewaris ingatan yang lama tertidur. Saraswati menatap keduanya tak percaya. Tapi saat ia menoleh ke cermin, wajahnya sendiri memudar, digantikan bayangan perempuan dengan selendang emas, menulis di papan lontar sambil mengucap doa kuno. Ruangan mendadak bergetar halus. Lampu minyak di meja bergoyang, dan suara seperti angin bercampur mantra bergema dari arah cermin. Yang menatap masa lalu, harus siap ditatap balik oleh waktu. Lalu dari permukaan cermin, muncul kabut tipis. Bayangan Majapahit hidup kembali di dalamnya. Istana bata merah, taman air, dan barisan prajurit membawa panji. Di tengahnya berdiri sosok bersorban putih, Sabdo Palon, memegang tongkat panjang. Matanya menatap lurus ke arah Arya. Waktu berputar kembali. Wahai juru tulis. Janji yang kutulis dengan darah raja belum ditebus. Kini, pena itu ada di tanganmu lagi. Arya mendekat,
Tapi Ki Jatmiko menahan bahunya. Jangan terlalu dekat. Cermin ini bukan sekadar jendela. Ia gerbang. Namun terlambat. Cahaya dari cermin menyambar. Arya merasakan tubuhnya ditarik. Dunia berputar. Sekilas, ia melihat Saraswati memanggil namanya. Lalu semuanya berubah jadi gelap. Ia terbangun di tempat yang asing, di antara pepohonan dan suara gamelan jauh di kejauhan. Udara hangat. Aroma bunga kenanga memenuhi hidungnya. Di depan, berdiri gerbang bata merah raksasa dengan ukiran lambang matahari pecah. Sebuah suara menggema di udara. Selamat datang di tanah ingatan. Tempat waktu berhenti berlari. Arya menyadari satu hal menakutkan. Ia tidak lagi berada di dunia modern. Ia berdiri di halaman istana Majapahit. Tapi bukan sebagai peneliti. Ia kembali menjadi bagian dari sejarah yang dulu ia pelajari. Di dunia nyata, Saraswati menatap cermin dengan panik. Di dalam pantulannya, wajah Arya lenyap, berganti bayangan istana kuno yang bergetar di antara kabut. Ki Jatmiko, apa yang terjadi? Gerbang sudah terbuka, jawab sang penjaga lirih. Dan hanya ia yang bisa menutupnya kembali. Cermin itu bergetar pelan, seperti napas makhluk hidup. Di tengah kilatan cahaya, muncul wajah Sabdo Palon lagi, berbisik ke arah Saraswati. Dunia lama memanggil. Jika kau ingin menolongnya, jangan biarkan naskah itu dibungkam. Cahaya meredup. Hujan berhenti. Dan hanya gema langkah masa lalu yang tersisa di ruangan itu. Sabdo Palon bangkit dari huruf. Suara gamelan bergema lembut. Seolah berasal dari langit. Udara hangat bercampur aroma dupa dan tanah basah. Arya Nugraha membuka mata perlahan. Di hadapannya terbentang dunia yang hanya ia kenal dari buku sejarah. Kerajaan Majapahit yang hidup, megah, dan bernapas. Ia berdiri di tengah halaman istana. Gerbang bata merah menjulang dengan pahatan kala raksasa di puncaknya. Prajurit berjubah merah berjalan berbaris, membawa tombak dengan ujung berkilat. Di kejauhan, bangunan utama berdiri kokoh, beratap limasan dengan ujung runcing seperti lidah api. Arya menatap tangannya, tidak lagi bersarung tangan peneliti, tapi mengenakan kain halus berwarna coklat tua. Di pinggangnya tergantung pisau pendek berukir naga. Saat menatap pantulan dirinya di kolam, ia nyaris tak percaya. Wajahnya sama, tapi matanya berbeda. Ada ketenangan tua di sana. Apakah ini mimpi? Gumamnya. Tidak, wahai juru tulis kerajaan. Sahut suara berat dari belakang. Arya berbalik cepat, dan di sana berdiri Sabdo Palon. Sosok bersorban putih yang semalam hanya ia lihat dalam cermin. Tubuhnya tinggi. Sorot matanya dalam seperti samudra, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya bergema seolah langit ikut mendengarkan. Kau akhirnya kembali ke masa ketika tinta belum mengering, lanjutnya. Kau, yang dulu menulis perjanjian antara manusia dan bumi. Arya terdiam. Kenangan samar muncul, dirinya duduk di ruang gelap, menulis di atas lontar dengan tangan gemetar, sementara suara raja terdengar di belakangnya. Kata-kata itu kembali jelas. Bila Majapahit jatuh, biarlah roh tanah ini tidur sampai manusia kembali memanggilnya. Aku, penulis perjanjian itu, tanya Arya. Kau adalah saksi, jawab Sabdo Palon. Dan saksi tidak pernah bebas dari janji yang ia dengar. Sabdo Palon berjalan perlahan ke arah dinding batu di belakang istana. Di sana, terpahat ratusan aksara kuno, namun bukan dalam bahasa yang Arya kenal. Huruf-huruf itu berdenyut, seolah bernapas. Setiap denyutnya memancarkan cahaya lembut ke arah langit. Huruf-huruf ini bukan sekadar tulisan, jelas Sabdo Palon. Mereka adalah pintu. Saat manusia lupa pada jati dirinya, huruf-huruf inilah yang akan membangunkannya. Ia menatap Arya dalam-dalam. Kau telah menulis naskah itu 2 kali, sekali di dunia ini, dan sekali di dunia masa depan. Kini, keduanya saling mencari. Bila mereka bersatu, masa depan dan masa lalu akan berpadu kembali. Arya terdiam, pikirannya berputar cepat. Apakah itu sebabnya naskah Sabdo Palon di dunia modern tak bisa terbakar? Karena naskah itu bukan hanya tulisan,
melainkan cermin dari perjanjian yang masih hidup di sini? Namun sebelum ia sempat bertanya, langit di atas Majapahit mendadak gelap. Awan hitam menggulung, kilat menyambar, dan suara gemuruh terdengar dari arah utara. Para prajurit berlari, gong dipukul tanda bahaya. Dari kejauhan, terlihat pasukan bersenjata mendekat, membawa panji hitam dengan lambang bulan terbelah. Sabdo Palon menatap langit. Mereka datang. Pertanda perjanjian akan diuji kembali. Ia mengangkat tangannya, dan dari dinding huruf itu, cahaya emas meledak, membentuk semacam perisai di langit. Huruf-huruf melayang, berputar seperti mantra hidup. Arya memandangi semuanya dengan takjub. Huruf-huruf Jawa berubah menjadi cahaya berbentuk naga dan garuda, melingkar melindungi kota. Sabdo Palon menatap Arya lagi. Dengarkan, wahai penulis takdir. Aku akan lenyap untuk sementara. Tapi huruf-huruf ini akan menuntunmu. Bila kau ingin kembali ke dunia asalmu, temukan huruf terakhir, aksara yang belum sempat kau tulis. Bagaimana aku menemukannya? Dengan mengingat siapa dirimu sebenarnya. Seketika tubuh Sabdo Palon mulai memudar, terbawa arus cahaya yang melingkar. Sebelum lenyap, suaranya terdengar menggema. Bila manusia menulis sejarah dengan tinta lupa, maka bumi akan menulis ulang dengan darah ingatan. Angin bertiup kencang, membawa debu dan cahaya sekaligus. Arya berlari mengikuti huruf-huruf yang beterbangan. Ia melihat satu huruf besar melayang ke arah istana. Huruf pertama aksara Jawa. Ia menyentuhnya, dan cahaya membawanya ke dalam ruangan megah di tengah istana. Di sana, duduk seorang raja berwajah teduh, mengenakan mahkota emas. Raja itu menatap Arya, lalu tersenyum. Kau datang tepat waktu, juru tulis. Dunia ini diambang kehancuran. Sabdo Palon sudah memperingatkan, tapi manusia lebih memilih melupakan. Arya menunduk hormat. Ia mulai mengerti. Semua ini bukan perjalanan waktu biasa. Ia sedang menulis ulang sejarah, bukan dengan pena, tapi dengan keberadaannya sendiri. Raja menyerahkan gulungan lontar yang kosong. Tulis ulang sumpah Majapahit, katanya. Tapi kali ini, jangan biarkan tinta itu kering sebelum janji ditepati. Saat Arya menyentuh lontar itu, huruf-huruf kembali bermunculan dari udara, sama seperti di dunia modern. Hanya saja kali ini, mereka membentuk sosok, bayangan Sabdo Palon yang tersenyum samar dari dalam cahaya. Aku tidak pernah pergi, katanya. Aku hanya bersembunyi di antara huruf-huruf yang belum sempat kau baca. Dan di antara gema mantra dan denting gamelan, Arya mulai menulis kembali, bukan sekadar naskah, tapi takdir. Huruf demi huruf, cahaya demi cahaya. Setiap goresannya terasa seperti detak jantung bumi itu sendiri. Di dunia modern, Saraswati terjaga di depan cermin yang kini bersinar. Di dalam pantulannya, ia melihat Arya duduk menulis di istana Majapahit, dan di belakangnya, bayangan Sabdo Palon berdiri. Cermin bergetar pelan, dan dari permukaannya, satu huruf keluar, melayang ke udara. Bercahaya lembut. Saraswati menatapnya dengan air mata menetes. Kau masih hidup di sana, Arya? Cahaya huruf itu menempel di tangannya, dan suara Sabdo Palon terdengar lagi. Ia sedang menulis akhir dari awal. Tapi waktu menuntut keseimbangan. Bila satu menulis, yang lain harus membaca. Dan malam itu, cermin pustaka kembali bergetar. Seolah dua dunia sedang saling menulis satu sama lain. Gerbang di antara dua dunia. Malam menua di lereng Gunung Lawu. Angin berdesir membawa aroma dupa dan tanah basah. Seperti napas dari masa lalu yang belum reda. Di dalam perpustakaan Candi Rejo, Saraswati berdiri di depan cermin pustaka yang kini berdenyut pelan, memantulkan cahaya keemasan. Huruf H yang keluar dari permukaannya masih menggantung di udara, berputar lembut di atas telapak tangannya. Ki Jatmiko duduk di dekat meja, menatap Saraswati dengan sorot mata lelah tapi waspada. Kau sudah melihatnya, bukan? Katanya lirih. Aku melihat Arya, jawab Saraswati. Suaranya bergetar. Dia di sana, di masa Majapahit.
Dan dia menulis sesuatu. Itulah takdirnya. Tapi bila kau memaksakan diri menembus gerbang itu, kau harus siap menanggung akibatnya. Dua dunia tidak boleh bersatu terlalu lama. Saraswati menggenggam huruf bercahaya itu erat. Kalau aku tidak menjemputnya, bagaimana dia bisa kembali? Aku tidak akan membiarkannya terjebak di masa yang bahkan sejarah pun nyaris melupakannya. Ki Jatmiko menatap api lampu minyak yang menari di depannya. Kau punya keberanian yang sama seperti Raras, perempuan yang dulu menulis bersama juru tulis kerajaan. Saraswati menatap tajam. Raras? Siapa itu? Nama lamamu, jawab Ki Jatmiko datar. Roh yang hidup di dalam dirimu sekarang. Saraswati membeku. Hawa di ruangan berubah, berat dan berdesir seperti suara angin yang membawa rahasia. Cermin di hadapannya bergetar, memantulkan bayangan seorang perempuan berselendang emas menulis di atas lontar, tepat seperti yang dulu ia lihat di kilasan masa lalu. Kini ia tahu, bayangan itu bukan sekadar pantulan. Itu adalah dirinya di masa silam. Ki Jatmiko bangkit perlahan, membuka lemari tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk cincin perunggu berukir huruf-huruf Jawa kuno. Ini panengen huruf, katanya. Peninggalan para empu Majapahit. Siapapun yang mengenakannya dapat menembus batas huruf, dunia antara masa lalu dan masa kini. Ia menyerahkan cincin itu pada Saraswati. Tapi ingat, lanjutnya, setiap huruf punya jiwa. Bila kau tidak membaca dengan hati, bukan ke masa Arya kau akan sampai, tapi ke kekosongan di antara masa, tempat takdir dan penyesalan bertemu. Saraswati mengangguk. Ia mengenakan cincin itu di jari manis kanan. Segera, hawa dingin menjalar dari kulit kenadi, seolah logam itu hidup. Cermin pustaka memantulkan cahaya lebih terang, dan huruf-huruf mulai bermunculan di permukaannya. Ha, na, ca, ra, ka. 5 aksara pertama yang menjadi dasar segala ciptaan. Ki Jatmiko berdiri di belakangnya, membaca mantra pelan. Huruf pertama membuka dunia, huruf kelima menutupnya. Tapi hanya yang terikat oleh perjanjian bisa melewati kelimanya tanpa hancur. Saraswati menatap cermin dan berbisik, tunjukkan padaku di mana Arya berada. Sekejap kemudian, permukaan cermin berubah menjadi riak air. Di dalamnya tampak Arya duduk di ruang istana, menulis di atas lontar bercahaya, sementara di belakangnya berdiri Sabdo Palon yang menatap ke arah cermin, ke arah Saraswati. Sosok Sabdo Palon tersenyum tipis. Ia mengangkat tangan dan membuat gerakan kecil, dan seketika huruf-huruf di cermin Saraswati ikut bergetar. Kau mendengarnya? Tanya Ki Jatmiko cemas. Dia memanggilku. Jawab Saraswati pelan. Dia membukakan jalan. Tanpa menunggu lagi, Saraswati menempelkan telapak tangannya ke permukaan cermin. Seketika ruangan dipenuhi cahaya. Ki Jatmiko berusaha menghentikannya. Namun arus energi terlalu kuat. Angin berputar, rak buku bergetar, dan suara denting logam bercampur mantra memenuhi udara. Saraswati, ingat, jangan lepaskan huruf terakhir. Tapi suara Ki Jatmiko lenyap di telan pusaran cahaya. Saraswati terhisap ke dalam cermin. Tubuhnya lenyap seperti bayangan di telan air. Di balik sana, dunia berubah menjadi pusaran huruf dan warna, seperti lautan aksara hidup yang menyanyikan mantra kuno. Di sisi lain waktu, di tengah halaman istana Majapahit, Arya yang sedang menulis tiba-tiba merasakan cahaya menyilaukan dari langit. Ia menatap ke atas. Di antara awan hitam, muncul ribuan huruf bercahaya yang jatuh seperti hujan. Dan dari tengah cahaya itu, sesosok perempuan perlahan turun, berpakaian putih dengan cincin perunggu bersinar di jarinya. Saraswati. Perempuan itu membuka matanya. Senyum lembut terbit di wajahnya, tapi suaranya bergema 2 lapis. Satu milik Saraswati, satu milik suara lain yang lebih tua, seperti gema dari masa purba. Aku Raras. Dan aku Saraswati. 2 nama dalam 1 jiwa. Aku datang menjemput penulis yang lupa jalan pulang. Sabdo Palon muncul di belakang Arya. Matanya berkilat seperti bara. Kalian telah melanggar keseimbangan.
Dua arwah dari dua masa tak seharusnya bersatu kembali sebelum huruf terakhir ditulis. Kalau begitu, biarkan kami menulisnya bersama, jawab Arya mantap. Sabdo Palon menatap mereka lama. Lalu ia mengangkat tongkatnya dan menancapkannya ke tanah. Dari ujung tongkat itu muncul garis cahaya membentuk lingkaran, gerbang aksara, pusaran huruf bercahaya yang menghubungkan dua dunia. Gerbang ini hanya terbuka sekali, katanya berat. Jika kalian ingin pulang, tulislah huruf terakhir di dalam pusaran itu. Tapi ingat, huruf itu bukan sekadar simbol. Ia adalah makna, dan makna menuntut pengorbanan. Saraswati menggenggam tangan Arya. Bersama, mereka melangkah menuju cahaya. Udara di sekeliling terasa padat. Waktu melambat. Di balik pusaran, mereka melihat bayangan dunia modern, laboratorium, lampu neon, dan tubuh mereka sendiri yang masih tertidur di sisi lain. Inilah gerbang di antara dua dunia, bisik Sabdo Palon. Satu langkah salah, dan kalian akan hilang di antara masa yang tak mengenal nama. Arya menatap Saraswati. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Saraswati menatapnya balik, lalu bersama-sama mereka melangkah ke dalam cahaya huruf, menuju takdir yang menunggu di balik waktu. Sementara itu, di perpustakaan Candi Rejo, Ki Jatmiko berdiri sendirian di ruangan yang kini hening. Cermin pustaka telah retak, tapi dari celahnya, cahaya lembut masih mengalir. Ia menatap langit malam di luar, dan berkata pelan, "Gerbang telah terbuka. Kini tinggal apakah mereka mampu menutupnya, atau dunia ini akan kembali pada masa tanpa nama." Angin lau berhembus, membawa aroma dupa dan suara samar dari masa lain. Suara Sabdo Palon yang berbisik dari antara dua dunia. Yang menulis dan yang membaca kini bersatu. Maka, sejarah pun bersiap untuk ditulis ulang. Sang penjaga waktu. Hujan turun lagi di lereng Gunung Lawu. Tapi bukan hujan biasa. Butir-butirnya bercahaya lembut. Seperti percikan tinta emas yang jatuh dari langit malam. Di teras perpustakaan Candi Rejo, Ki Jatmiko berdiri tanpa payung, menatap ke arah puncak gunung yang terselubung kabut. Cahaya dari balik awan berputar pelan, membentuk pusaran samar, tanda bahwa gerbang aksara masih terbuka. Di dalam ruangan, cermin pustaka retak dalam pola aneh, seperti jaring laba-laba yang berdenyut. Setiap denyutnya memancarkan suara pelan, bukan bunyi retakan, melainkan bisikan, seperti orang membaca doa dari kejauhan. Ki Jatmiko menatapnya lama, lalu menurunkan tongkat kayu yang selalu ia bawa. Ujung tongkat itu berukir huruf K.A. dan kini menyala perlahan. "Sudah saatnya, rupanya," gumamnya. "Kau memanggilku lagi, Sabdo Palon." Ia berjalan menuju rak paling belakang perpustakaan, menarik sebuah buku tebal berdebu dari baris paling bawah. Begitu buku itu ditarik, rak berputar pelan, membuka jalan menuju ruang bawah tanah yang tersembunyi. Tangga batu menurun ke dalam perut bumi, tempat udara dingin bercampur aroma dupa dan logam tua. Di bawah sana, cahaya dari ratusan lentera batu menyala. Di tengah ruangan, berdiri sebuah jam raksasa tanpa jarum, mekanisme rumit dari roda logam, simbol bintang, dan ukiran aksara Jawa kuno yang mengelilingi porosnya. Di atas jam itu terukir kalimat, "Nalika wektu mandheg, titah bumi tangi." Ketika waktu berhenti, makhluk bumi akan terbangun. Ki Jatmiko menatap jam itu dengan wajah penuh kenangan. "Sudah 5 abad aku menunggu detik berikutnya," ujarnya pelan. "Dan kini, waktu itu hampir tiba." Sementara itu, di sisi lain, di dalam pusaran aksara, Arya dan Saraswati melangkah menembus cahaya. Tubuh mereka terasa ringan, namun di sekelilingnya berputar huruf-huruf yang berubah menjadi gambar. Istana Majapahit, bendera perang, hingga sosok Sabdo Palon menunduk di hadapan raja terakhir. Suara Sabdo Palon bergema dari segala arah. Segala sesuatu punya penjaganya, bahkan waktu. Dan penjaga itu bukan aku, melainkan manusia yang masih percaya pada arti janji. Arya menatap Saraswati. Penjaga waktu. Apa maksudnya? Namun sebelum ia sempat mendapat jawaban, pusaran cahaya bergetar hebat.
Mereka jatuh, menembus kabut, dan tiba-tiba berada di sebuah ruang batu besar, tempat jam raksasa tanpa jarum berdiri. Di sana, di antara bayangan lentera, berdiri Ki Jatmiko. Tapi bukan sebagai lelaki tua. Kini ia tampak muda, dengan sorban abu-abu dan jubah empu kuno. Matanya menyala lembut seperti bara api. "Selamat datang, para penulis takdir," katanya pelan. "Kalian telah menyeberangi batas waktu." "Ki Jatmiko?" tanya Saraswati tak percaya. "Nama itu hanyalah kulit," jawabnya. "Aku adalah Ki Jayengrana, empu terakhir penjaga waktu Majapahit. Tugasku menjaga naskah Sabdo Palon agar tidak ditulis oleh tangan yang salah." Arya mendekat, menatap jam raksasa. "Apa ini?" "Jam tanpa jarum," jelas Ki Jatmiko. Ia berhenti sejak Sabdo Palon mengucapkan sumpah terakhirnya. Detiknya hanya akan bergerak bila dua hal bersatu, pena penulis dan pembaca sejati. "Kalian berdua." Saraswati menatapnya dalam. "Maksudmu, kami?" "Kau adalah pembaca huruf yang hilang," kata Ki Jatmiko. "Dan dia, juru tulis masa lalu. Bila kalian menulis huruf terakhir bersama, waktu akan berputar kembali. Dunia modern dan dunia lama akan berdamai, atau hancur bersama." Arya mengerutkan dahi. "Bagaimana kalau kami menolak?" Ki Jatmiko tersenyum. "Menolak berarti membiarkan waktu berhenti. Dan bila waktu berhenti, dunia kehilangan arah, masa depan akan lenyap dalam ingatan." Ki Jatmiko berjalan ke arah jam, lalu menyentuh ukiran pada permukaannya. Dari dalam mekanisme batu itu muncul lembaran cahaya berbentuk gulungan lontar. "Inilah naskah asal. Semua versi yang kalian lihat di dunia modern hanyalah bayangan dari ini. Bila kau menulis huruf terakhir di sini, Arya, cermin dunia akan menyesuaikan diri. Tapi, ada harga yang harus dibayar." Saraswati menatap tajam. "Harga apa?" "Salah satu dari kalian harus tetap tinggal di ruang waktu ini, menjadi penjaga baru, agar keseimbangan terjaga." Keheningan menelan ruangan. Hanya suara roda jam yang bergeser pelan, meski jarumnya masih tak ada. Arya menatap Saraswati. Ia tahu pilihan itu berat, tapi di matanya, keputusan sudah jelas. "Kalau ada yang harus tinggal, biar aku." "Tidak, Arya," bantah Saraswati. "Kau yang bisa menulis. Tanpamu, huruf itu tak akan jadi sempurna." Ki Jatmiko menatap mereka dengan mata sendu. Terkadang cinta adalah tinta terbaik, tapi juga tinta terakhir. Di luar ruangan bawah tanah, petir menyambar. Gunung Lawu bergetar. Dari puncaknya, cahaya merah keemasan membentuk simbol matahari pecah, lambang Sabdo Palon. Suara berat menggema di udara, menembus bumi dan langit. Waktu hampir selesai. Pilihlah, wahai penulis dan pembaca. Siapa yang akan menjadi penjaga selanjutnya? Jam tanpa jarum mulai berputar. Roda-rodanya bergerak pelan. Setiap giginya mengeluarkan suara seperti detak jantung dunia yang mulai hidup kembali. Arya memegang pena cahaya. Saraswati menggenggam gulungan lontar. Di antara mereka, Ki Jatmiko menatap dengan mata penuh harap dan duka. "Apapun pilihan kalian, ingatlah, waktu tidak pernah benar-benar berjalan ke depan. Ia hanya berputar, menunggu siapa yang berani menulis ulang." Dan di detik itu, di tengah pusaran cahaya, Sabdo Palon muncul lagi. Sosoknya utuh, wajahnya setenang batu karang. "Ki Jayengrana," katanya, menatap penjaga waktu itu. "Tugasmu akan berakhir malam ini. Dunia baru akan lahir, dengan pena yang berbeda." Ki Jatmiko menunduk. "Maka biarlah aku menyerahkan waktu pada mereka." Ia mengangkat tongkatnya, menancapkannya ke pusat jam. Cahaya meledak ke segala arah, menyelimuti Arya dan Saraswati. Dan di tengah cahaya itu, terdengar suara terakhir Ki Jatmiko sebelum tubuhnya lenyap bersama jam yang mulai berdetak. "Tulislah bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingat." Saat cahaya mereda, Arya dan Saraswati berdiri di depan jam yang kini hidup. Jarumnya bergerak perlahan, menandai kembalinya waktu.
Tapi mereka tahu, Ki Jatmiko tidak lagi di sana. Ia telah menjadi bagian dari mesin itu, sang penjaga waktu sejati. Dan di atas Gunung Lawu, langit berubah warna, dari kelam menjadi keemasan. Suara Sabdo Palon bergema dari balik awan, berat dan sakral. Satu penjaga pergi, dua penulis lahir. Waktu pun berputar lagi. Tatapan dari masa lalu. Cahaya di ruang bawah tanah meredup perlahan. Debu berjatuhan dari langit-langit batu, menari di udara sebelum menghilang ditelan sinar lembut dari jam raksasa yang kini hidup. Arya berdiri terdiam. Tubuhnya masih terasa hangat oleh pancaran energi waktu. Di sebelahnya, Saraswati menggenggam naskah lontar yang baru saja mereka tulis bersama. Lembaran bercahaya yang perlahan berubah menjadi nyata, dengan tinta keemasan yang belum kering. Namun sesuatu terasa ganjil. Suara roda jam memang berdetak, tapi setiap dentingnya membawa gema, seperti ada bayangan suara lain yang mengikuti, samar dan berat, seolah berasal dari kedalaman masa lampau. Arya, bisik Saraswati. Dengar, ada yang memanggil. Aku dengar, jawabnya pelan. Tapi suaranya bukan dari sini. Mereka menatap ke arah jam. Di balik permukaannya yang berputar, samar tampak bayangan wajah. Wajah itu mereka kenali, Ki Jatmiko. Tapi kini matanya terbuka lebar dan bibirnya bergerak, seolah mencoba bicara. Waktu belum selesai. Suaranya menggema pelan dari dalam jam. Seseorang menulis ulang masa tanpa izin. Sebelum mereka sempat bereaksi, jam bergetar hebat. Guncangan menggema ke seluruh ruangan bawah tanah. Lonceng-lonceng batu berdentang. Dan di udara muncul retakan cahaya seperti kaca yang pecah. Dari celah itu, keluar kabut hitam pekat, bukan asap, tapi seperti bayangan hidup, menggeliat dan bergerak membentuk sosok manusia. Saraswati mundur selangkah, memeluk lontar di dadanya. Apa itu? Arya menarik pedang dari pinggangnya. Pedang dari masa Majapahit yang entah bagaimana ikut menyeberang ke dunia ini. Bayangan waktu, gumamnya. Roh dari masa yang seharusnya tertutup. Dari kabut itu, muncul sosok berjubah kelam. Wajahnya tertutup topeng emas berbentuk matahari retak. Suaranya berat, bergema seperti ribuan orang bicara bersamaan. Kalian telah mengubah arus takdir. Huruf terakhir bukan milik kalian untuk menulis. Saraswati menatapnya tajam. Siapa kau? Aku adalah bayangan Raja Bisu. Bagian dari sumpah Sabdo Palon yang tak pernah ditebus. Aku penjaga masa yang hilang, dan kalian telah membuka jalannya. Sosok itu mengangkat tangan. Dari ujung jarinya keluar aliran huruf hitam yang terbang berputar, menghantam dinding batu dan menciptakan riak seperti air. Setiap huruf yang menempel di dinding berubah menjadi mata yang menatap mereka. Ratusan, ribuan mata, semuanya menatap dengan diam. Arya melangkah maju, menentang ketakutan yang merayap. Kami hanya menulis ulang kebenaran, katanya. Tidak ada kebenaran di luar batas waktu, balas bayangan Raja Bisu. Sabdo Palon tidak pernah bermaksud dunia bersatu. Ia ingin manusia mengingat, bukan menyeberang. Saraswati menatap lontar di tangannya. Tinta emasnya bergetar, seolah sedang menolak sesuatu. Di antara baris-baris aksara, muncul huruf baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Huruf Wa, yang bercahaya hitam lembut. Ia merasa jantungnya berhenti sesaat. Arya, katanya dengan suara bergetar. Huruf ini, tidak kami tulis. Arya menatap naskah itu. Itu berarti seseorang sedang menulis dari sisi lain. Ki Jatmiko, tanya Saraswati ragu. Bukan, jawab suara lain. Suara yang datang dari segala arah sekaligus. Sabdo Palon. Cahaya di ruangan berubah menjadi merah darah. Suara Sabdo Palon terdengar lebih dekat. Namun bukan dengan nada marah. Ia berbicara dengan nada penuh duka. Apa yang kalian tulis telah membuka jalan antara dunia manusia dan bayangan. Keseimbangan mulai goyah. Tapi jangan salahkan diri kalian, karena begitulah sejarah selalu berjalan, dari lupa menuju sadar. Bayangan Raja Bisu tertawa keras. Suaranya seperti logam dipukul. Sadar? Atau tersesat?
Aku akan menunjukkan bagaimana rasanya menjadi masa yang dilupakan. Ia mengayunkan tangannya, dan seluruh huruf di udara berubah menjadi pisau cahaya. Arya menangkis dengan pedangnya. Percikan api aksara berhamburan. Saraswati berlari menuju jam, mencoba menempelkan lontar ke poros tengahnya. Ki Jatmiko, jika kau bisa mendengar, bantu kami menutupnya kembali. Dari dalam jam terdengar suara samar, berat tapi tegas. Tulislah huruf terakhir yang sesungguhnya. Bukan huruf dunia, tapi huruf hati. Saraswati memejamkan mata. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Sabdo Palon, Ki Jatmiko, Arya, dan dirinya sendiri di dua masa. Ia mengangkat pena cahaya dan menulis di udara. Satu huruf sederhana, Ra, huruf kedua dalam nama Sabdo Palon, tapi juga suku kata pertama dari Raras, namanya di masa silam. Saat huruf itu selesai, waktu berhenti. Bayangan Raja Bisu menjerit. Suaranya melengking dan memecah udara. Huruf-huruf hitam di dinding mulai memudar. Mata-mata lenyap satu persatu. Jam berhenti bergetar, dan cahaya putih kembali memenuhi ruangan. Dalam sekejap, sosok bayangan itu lenyap. Hanya menyisakan debu huruf yang berjatuhan seperti salju gelap. Saraswati jatuh berlutut. Napasnya tersengal. Arya memeluknya, membantu berdiri. Kau melakukannya, katanya pelan. Bukan aku, jawab Saraswati. Itu Raras. Dia yang tahu huruf terakhir. Huruf hati. Jam kembali berdetak. Kali ini tenang. Ritmenya seperti detak jantung bumi yang pulih. Di tengah mekanisme jam, cahaya membentuk sosok Ki Jatmiko yang tersenyum lembut. Kalian menulis ulang masa tanpa menghancurkan. Kini waktu punya arah baru. Tapi ingat, sejarah yang disembuhkan akan selalu punya luka. Ia menatap mereka terakhir kali sebelum menghilang sepenuhnya, menyatu dengan cahaya jam. Saat mereka menatap sekitar, dinding batu perlahan berubah. Ruangan bawah tanah tak lagi tampak seperti ruang kuno, melainkan seperti laboratorium modern. Rak logam, layar hologram, dan mesin perekam cahaya berdiri di sekeliling mereka. Hanya jam raksasa di tengah ruangan yang tetap sama, berdetak di antara dua zaman. Saraswati menatap heran. Apa yang terjadi? Arya tersenyum tipis. Mungkin waktu memilih untuk menyatukan keduanya. Dari luar, terdengar suara petir lagi. Tapi kali ini bukan ancaman, melainkan seperti panggilan. Suara Sabdo Palon terdengar lembut, bergaung dari langit yang mulai cerah. Yang menulis telah menebus, yang membaca telah mengingat. Tapi bayangan masa belum sepenuhnya padam. Bersiaplah, karena sejarah baru akan mulai menatap kalian. Saraswati menatap langit melalui lubang di atap batu, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan samar, ribuan wajah dari masa lalu, menatapnya dari balik awan. Mereka tidak marah, tidak pula sedih, hanya menatap, seperti penonton yang menunggu babak berikutnya. Mereka menunggu, bisik Saraswati. Ya, jawab Arya. Mungkin mereka ingin tahu, apa yang akan kita tulis selanjutnya. Dan di detik itu, dunia kembali berputar. Tapi kali ini, masa lalu pun ikut berputar bersamanya. Bayangan yang menyala di masa depan. Fajar menyingkap perlahan di lereng Gunung Lawu. Kabut masih bergelayut di pepohonan. Namun kini warnanya berbeda, bukan kelabu, melainkan keemasan samar, seperti debu cahaya yang melayang dari masa lalu. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar samar, padahal tidak ada yang memainkannya. Dunia modern seolah menyisakan gema Majapahit di setiap hembusan angin. Saraswati membuka matanya di ruang laboratorium yang kini menggantikan ruang bawah tanah Candi Rejo. Di sekelilingnya, mesin-mesin modern berdiri, tapi di antara kabel dan logam itu tumbuh sulur tanaman kecil. Daun-daunnya bercahaya keemasan seperti dari dunia lain. Di tengah ruangan, jam raksasa masih berdetak lembut, memantulkan bayangan cahaya yang bergerak pelan di wajahnya. Arya berdiri di dekat jendela besar yang menghadap lembah. Dari sana tampak pemandangan yang tak biasa. Sawah dan jalan beraspal bersanding tanpa batas. Mobil melintas di samping pedati kayu.
Anak-anak berseragam sekolah berlari melewati biksu berpakaian merah marun. Dua masa kini berdampingan. Seolah dunia belum memutuskan di mana garis waktunya berhenti. Kita tidak kembali ke masa semula, ujar Saraswati pelan. Kita tidak pernah benar-benar pergi, jawab Arya, masih menatap lembah. Mungkin waktu memilih untuk hidup berdampingan. Saraswati menatap lontar di tangannya. Naskah itu kini tidak bercahaya, tapi setiap hurufnya tanpa hidup, berdenyut halus seperti nadi. Di bagian bawah tertulis kalimat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Yang menulis di dua masa akan menjadi jembatan. Tapi jembatan juga adalah jalan bagi yang ingin kembali. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang. Arya, katanya cemas. Kalimat ini peringatan. Gerbang belum benar-benar tertutup. Kau yakin? Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang bergerak di balik tulisan. Sebelum Arya sempat bertanya, suara gemuruh datang dari luar. Tanah bergetar, dan di langit muncul garis cahaya merah seperti retakan besar yang membelah cakrawala. Dari celah itu keluar sinar berbentuk aksara raksasa. Ha, na, ca, ra, ka. Huruf-huruf itu berputar di atas gunung Lawu, menari seperti meteor. Saraswati menatap dengan mata membesar. Itu bukan tanda kebangkitan biasa. Bukan, jawab Arya. Itu panggilan. Seseorang di masa depan sedang membaca naskah ini. Mereka bergegas keluar dari laboratorium. Udara di luar terasa tebal oleh energi yang tidak dikenal. Desa Candirejo yang biasanya sunyi kini diselimuti cahaya aneh. Rumah-rumah tua tampak berdampingan dengan bangunan kaca tinggi yang seharusnya tak mungkin ada di sini. Di jalanan, orang-orang kebingungan melihat bayangan masa lain yang menyeberang di antara mereka. Prajurit Majapahit berjalan berdampingan dengan polisi. Pedagang kuno menawar kain di depan toko modern. Waktu menyatu, gumam Arya. Tidak hanya kita. Dunia ikut menyeberang. Tapi itu berarti, Saraswati menatap jam yang masih ia bawa. Keseimbangan mulai retak lagi. Dari arah gunung, suara berat bergema. Dalam dan berlapis. Saraswati, Arya. Mereka menoleh. Dari puncak Lawu, muncul sosok besar dari cahaya. Sabdo Palon. Tapi kali ini tubuhnya setengah manusia, setengah bayangan api. Matanya merah menyala seperti bara yang belum padam. Kalian telah menulis dengan hati, tapi lupa bahwa setiap huruf punya bayangan. Huruf yang kalian hidupkan memanggil makna yang tertinggal. Kini masa depan menulis ulang masa lalu tanpa izin. Saraswati menatapnya dengan tegas. Kami hanya ingin menyembuhkan sejarah, bukan menguasainya. Tapi sejarah bukan penyakit, jawab Sabdo Palon. Ia luka yang harus diingat, bukan dihapus. Suara itu menggema ke seluruh lembah. Setiap kata yang ia ucapkan mengubah udara. Burung-burung berhenti terbang. Air sungai berhenti mengalir sesaat. Seolah alam pun mendengarkan. Dunia kini punya dua wajah, lanjutnya. Satu mengingat, satu melupakan. Bila keduanya tak berdamai, maka waktu akan memakan dirinya sendiri. Arya melangkah maju. Apa yang harus kami lakukan? Sabdo Palon menatap mereka dalam. Carilah bayangan yang menyala di masa depan. Ia yang lahir dari huruf terakhir, tapi tidak pernah dibaca. Ia akan memutus atau mengikat dunia. Tanpanya, waktu akan membelah diri tanpa akhir. Petir merah menyambar di langit. Cahaya menembus tanah, meninggalkan bekas seperti tulisan raksasa di bumi. Huruf-huruf itu menyusun satu kata yang belum pernah terdengar sebelumnya. Nuragni, cahaya api. Saraswati merasakan sesuatu berdenyut di dadanya. Hangat tapi menyakitkan. Dari kulit tangannya muncul pola huruf yang sama, bercahaya merah. Arya. Aku merasa dia memanggilku. Siapa? Bayangan itu. Nuragni. Seketika, pandangan Saraswati kabur. Ia melihat kilasan masa depan, kota modern dengan langit gelap, menara kaca runtuh, dan di tengahnya berdiri sosok perempuan dengan mata menyala merah, memegang lontar yang sama dengannya. Tapi wajah perempuan itu adalah wajahnya sendiri.
Aku akan menjadi dia, bisiknya ngeri. Aku adalah bayangan itu. Sabdo Palon menunduk. Suaranya kini lembut tapi syarat duka. Setiap penulis meninggalkan bayangan dari tulisannya. Begitu pula kau. Untuk menutup gerbang sepenuhnya, kau harus menulis ulang masa depanmu sendiri, bahkan jika itu berarti menghapus dirimu dari waktu. Arya menatapnya tidak percaya. Tidak, harus ada cara lain. Tidak ada huruf tanpa tinta, dan tidak ada masa tanpa pengorbanan, jawab Sabdo Palon. Tapi ingat, cinta juga adalah huruf yang abadi. Ia bisa menulis tanpa pena. Cahaya Sabdo Palon meredup, lalu menghilang, meninggalkan keheningan. Saraswati menatap Cakrawala, di mana garis cahaya merah masih berdenyut seperti luka di langit. Arya, kalau aku harus menulis ulang masa depan, aku tidak akan pergi sendirian. Kau tidak akan pergi sama sekali, jawab Arya dengan suara mantap. Kita menulisnya bersama, seperti dulu. Saraswati tersenyum tipis. Kalau begitu, kita harus menemukan Nuragni sebelum dia menulis kita terlebih dulu. Angin dari puncak Lawu berembus kencang, membawa bisikan 1000 huruf yang berputar di udara. Dunia kini tak lagi punya masa yang pasti. Setiap langkah mereka adalah antara lalu dan nanti, antara nyata dan legenda. Dan di antara desiran angin itu, suara Sabdo Palon terdengar lagi. Kali ini jauh lebih lembut, seperti doa. Bila api dan cahaya bersatu, masa depan akan menulis dirinya sendiri. Tapi apakah manusia siap membaca? Arya menggenggam tangan Saraswati erat. Mereka memandang ke arah puncak Gunung Lawu yang kini memancarkan cahaya merah keemasan, tempat di mana masa depan, masa lalu, dan waktu itu sendiri menunggu untuk ditulis ulang. Bagian penutup dari kisah, Sabdo Palon membisikkan misteri, naskah tua yang menguak takdir, dengan panjang sekitar 4000 karakter, melanjutkan langsung dari narasi 8, saat Arya dan Saraswati menuju puncak Gunung Lawu untuk menemukan Nuragni dan menulis huruf terakhir. Simbol bulan purnama narasi 9. Sabdo Palon dan huruf terakhir. Malam turun di Gunung Lawu, tapi langit tak sepenuhnya gelap. Awan berputar di puncak, menyala merah keemasan, seperti mata raksasa yang mengamati dunia. Dari kejauhan, samar terdengar suara gong dan kidung kuno. Angin membawa aroma dupa dan getah pinus, menandai bahwa batas antara masa kini dan masa purba telah menghilang. Di jalan menuju puncak, Saraswati berjalan di depan. Langkahnya mantap walau tubuhnya mulai lemah. Di lengannya, naskah lontar bercahaya redup. Tinta emasnya kini berubah menjadi semburat merah, tanda bahwa huruf-huruf di dalamnya sedang hidup, menulis ulang nasibnya sendiri. Arya mengikuti di belakang, membawa pedang Majapahit di tangan kanan dan lentera kecil di tangan kiri. Cahaya kuningnya memantul di wajah yang dipenuhi tekad. Kita semakin dekat, ujar Saraswati lirih. Kau yakin Nuragni menunggumu di puncak? Bukan menunggu. Dia memanggil. Jawabnya sambil menatap langit. Dia adalah bayangan yang lahir dariku. Bayangan masa depan yang belum aku tulis. Angin Lawu berdesir, membawa bisikan halus. Suara ratusan orang berdoa dalam bahasa yang tak lagi dikenal. Di setiap langkah, mereka melihat kilasan masa. Pasukan Majapahit berbaris di lereng. Rakyat desa menanam padi, dan di kejauhan, bayangan Sabdo Palon berjalan perlahan di antara kabut, seperti roh yang menjaga arah. Ketika mereka sampai di lereng terakhir, tanah mulai bergetar. Cahaya merah menyembur dari celah batu, membentuk lingkaran raksasa di tanah. Di tengahnya berdiri sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut terurai panjang. Matanya menyala seperti bara api. Ia memegang naskah yang sama dengan Saraswati, tapi tinta di dalamnya hitam pekat. Aku Nuragni. Suaranya bergema dalam dua lapisan, satu halus, satu berat. Bayangan yang lahir dari huruf yang tidak sempat kau tulis. Aku masa depanmu, tapi juga akhir dari waktu. Saraswati melangkah maju. Jika kau masa depanku, maka kau tahu mengapa aku datang. Aku tahu. Kau ingin menutup gerbang, tapi gerbang itu adalah aku. Arya mengangkat pedang. Kalau begitu kami akan menulis ulang dunia ini, dengan atau tanpamu. Nuragni tersenyum,
Tapi senyum itu getir. Kau tidak bisa memadamkan api dengan pedang. Juru tulis Majapahit. Api hanya padam bila diberi makna. Dan makna terakhir ada di huruf yang belum tertulis. Saraswati menatap naskahnya, lalu memandang lontar milik Nurakni. Keduanya bersinar semakin terang, dan huruf-huruf di dalamnya mulai bergerak sendiri, keluar dari halaman seperti burung api. Dua naskah itu melayang di udara, menyatu perlahan membentuk lingkaran cahaya yang berputar di atas mereka. Huruf terakhir, bisik Saraswati. Apa itu? Huruf yang tidak bisa dibaca, jawab Nurakni. Huruf yang hanya bisa dirasakan, pengorbanan. Saraswati terdiam. Ia memejamkan mata, dan dalam kegelapan pikirannya, ia melihat seluruh perjalanan hidupnya. Dirinya di dunia modern, dirinya sebagai Raras di masa Majapahit, pertemuannya dengan Arya, suara Sabdo Palon, dan pengorbanan Ki Jatmiko. Semua berputar seperti halaman yang dibuka oleh waktu. Kalau huruf terakhir adalah pengorbanan, katanya pelan, maka biarlah aku yang menulisnya. Arya menatapnya terkejut. Tidak, kita bisa cari cara lain. Tidak ada cara lain, Arya. Dunia hanya bisa stabil jika satu dari kita menjadi penjaga huruf terakhir. Seperti Ki Jatmiko dulu. Ia menatapnya dengan mata yang basah tapi tegas. Kau sudah menulis masa lalu. Sekarang biarkan aku menulis masa depan. Saraswati mengangkat pena cahaya dan menulis di udara. Satu huruf muncul. Nga, huruf terakhir dari aksara Jawa. Begitu ia menulisnya, dunia berguncang hebat. Gunung Lawu bersinar terang, dan pusaran cahaya menelan seluruh langit. Nurakni berteriak, tapi bukan karena marah. Suaranya seperti tangis bayi dan nyanyian ibu sekaligus. Tubuhnya perlahan terurai menjadi cahaya, menyatu dengan Saraswati. Dua sosok itu bergabung, berubah menjadi satu entitas bercahaya yang melayang di atas tanah. Aku Saraswati, aku Nurakni, aku Raras, aku huruf terakhir. Arya berlari mendekat, tapi cahaya itu semakin kuat, menolak setiap langkahnya. Ia berteriak, namun suaranya tertelan ledakan sinar yang membanjiri seluruh lembah. Ketika cahaya mereda, Gunung Lawu kembali hening. Tidak ada kabut, tidak ada api. Hanya suara lembut air menetes dari batu. Di tempat Saraswati berdiri, kini tumbuh sebuah bunga aneh. Kelopaknya bening, bercahaya merah keemasan, dan di tengahnya, naskah lontar terlipat rapi, huruf terakhirnya bersinar lembut. Arya berlutut di depan bunga itu. Ia menyentuh naskah perlahan. Ketika jari-jarinya menyentuh huruf Nga, terdengar suara lembut di pikirannya. Suara Saraswati. Aku tidak pergi, Arya. Aku hanya menulis di sisi lain waktu. Bacalah bila dunia mulai lupa. Air mata jatuh di pipinya, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Ia tahu, dunia telah pulih. Jam waktu berdetak lagi, dan cahaya di puncak Lawu perlahan memudar, menyisakan bintang-bintang malam yang berkelip. Bertahun-tahun kemudian, di perpustakaan Universitas Modern, seorang mahasiswa membuka arsip digital kuno. Di layar hologramnya muncul teks dengan judul Naskah Sabdo Palon versi Candi Rejo. Ia menatap baris terakhir tulisan itu dengan heran. Yang menulis di dua masa telah menjadi huruf terakhir. Bila engkau membaca ini, maka waktu sedang berputar lagi. Di luar jendela, angin malam bertiup lembut. Dan untuk sesaat, ia mendengar suara samar, gamelan dari kejauhan, diiringi bisikan lembut. Ingatlah, manusia bukan hanya pembaca sejarah. Mereka penulisnya. Di Gunung Lawu, jam raksasa Ki Jatmiko berdetak pelan di bawah tanah, menandai detik yang tak pernah berhenti lagi. Dan dari celah-celah tanah, cahaya lembut bunga Saraswati terus menyala, menjadi penanda abadi bahwa masa lalu dan masa depan kini bersatu dalam satu huruf. Nga. Huruf terakhir. Huruf pengorbanan. Huruf yang menutup dan membuka segala permulaan.